Jalan-jalan mancing guys. Bab 2313, Pembantaian. Terus terang, setelah orang-orang ini terluka oleh susunan penghancur jiwa, mereka akan benar-benar kehilangan kesadaran. Pada saat itu, mereka hanya dapat fokus melakukan satu hal sesuai dengan perintah orang yang mengatur susunan tersebut. Dan, selama mereka mulai melakukan hal ini, tetapi tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk melakukannya. Dalam jangka pendek, hal ini tidak akan berdampak banyak pada kesehatan masyarakat. Kelelahan sampai mati. Pada titik ini, Qian Qiong berhenti dan menghela nafas. Dia takut Sister Ming dan Hua Duo belum mengerti. Jadi dia terus menjelaskan, ini seperti orang yang berkonsentrasi pada sesuatu tidak peduli kapan aku sedang makan atau tidur. Saat aku membuka mata, aku akan melakukannya tanpa henti. Menurutmu, jika seseorang benar-benar menjadi seperti ini, dia akan tahan berapa lama? Kamu takut tubuhmu akan roboh dalam beberapa bulan. Saudari Ming menarik napas. Saya teringat adegan di mana Li Fugui membawa Li Xiuling dan Ye Rong pulang untuk berobat. Sister Ming dengan cepat bertanya kepada beberapa orang, ngomong-ngomong, bisakah Anda memberitahu saya, dengan kekuatan Fugui saat ini, dapatkah orang yang terluka oleh formasi tersebut disembuhkan? Chang Qiong berkata tanpa ragu-ragu, tidak mungkin. Mengambil tindakan sendiri, jika tidak, Xuan Mingsan hanya dapat mengambil tindakan. Mendengar ini, Sister Ming memandang murid sekte yang hadir dengan ekspresi putus asa. Dia pikir dia bisa membuat orang-orang ini tetap hidup. Tapi sekarang tampaknya, kemungkinan orang-orang ini untuk bertahan hidup hampir nol. Saat itu, ponsel Jenny berdering. Setelah dia menjawab telepon, Li Fugui berkata terus terang di ujung telepon yang lain, Jenny, kamu dan Yuzen pulang dan bantu aku menjaga Sister Xiuling dan Roger untuk saat ini. Setelah menutup telepon, dia membawa Yuzen pulang bersamanya. Tunggu sampai Jenny dan Yuzen pergi. Saudari Ming mendatangi Hua Duo dan bertanya dengan suara rendah, Duo, bisakah kamu membujuk Fugui untuk tidak membiarkan dia melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini? Di luar dugaan, Hua Duo pun ikut marah. Matanya membelalak, dan dia berkata kepada Saudari Ming dengan marah, Saudari Ming, apakah kamu benar-benar berencana membujuk Fugui agar tidak membiarkan Fugui menyakiti orang-orang ini? Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, ini ratusan nyawa. Hua Duo berkata dengan dingin, kehidupan manusia. Saudari Ming, aku tidak memberitahumu, kamu terlalu berbelas kasih. Jatuh ke tangan kami, menurut Anda mereka bernilai ratusan nyawa. Tetapi dalam waktu dekat, ketika kami jatuh ke tangan mereka, tahukah Anda apa yang akan kami lakukan di mata mereka? Mungkin Anda tidak ingin mendengarnya itu. Di mata mereka, kita bahkan tidak sebaik anjing. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan keras, Hua Duo perlahan berbalik, menatap Sister Ming, dan melanjutkan, Sister Ming, saya tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Apa? Anda hanya berpikir bahwa selama Anda dapat mengendalikan kelompok orang ini, 6 sekte besar akan dapat mematuhi perintah kami. Sebenarnya, Anda benar-benar terlalu khawatir. Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa itu? Yang kamu lakukan di Fugui, sebelum berurusan dengan sekte tersebut, berapa kali kita bertemu dengan sekte tersebut di putaran ke-6? Akan sulit untuk bertemu dengan murid sekte yang serius dalam 10 tahun, kan? Setelah benar-benar berurusan dengan sekte tersebut, saya menyadari bahwa cerita di dalam sekte tersebut jauh lebih kejam dari yang kita bayangkan.
Sekte saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Hua Duo. Li Fugui tiba-tiba terbang ke halaman. Setelah mendarat, aura pembunuh yang kuat keluar dari sekujur tubuhnya. Dia mengabaikan Chang Qiong dan yang lainnya. Sebaliknya, dia pertama kali mengarahkan pandangannya pada murid sekte yang paling dekat dengannya. Setelah melihat pihak lain, Li Fugui tidak menanyakan nama pihak lain. Dia hanya membungkuk dan bertanya kepada muridnya kata demi kata, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan orang-orang di desa Xiaoxi?" Murid sekte ini sudah ketakutan menghadapi pertanyaan Li Fugui. Bibirnya terus bergetar dan dia berkata dengan cepat, Aku tidak tahu." Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan. Vitalitas yang kuat terkumpul di telapak tangan Anda. Saat dia melambaikan tangannya, dia mendengar suara ledakan yang teredam, dan murid sekte di sebelahnya berubah menjadi bola kabut darah. Para murid sekte yang hadir semuanya ketakutan ketika melihat situasi ini. Dan Li Fugui, dengan kebencian yang luar biasa di wajahnya, dia terus bergerak maju dan mendatangi orang lain. "Katakan padaku, orang-orang di desa Xiaoxi, apa yang terjadi?" Murid sekte yang ditanyai masih gemetar, bibirnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan sedih, benar-benar kehilangan kesombongannya di depan penduduk desa. "Tuan Lembah Li, aku tidak tahu, Bang." Diikuti dengan suara teredam lainnya, murid ini berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Sampai saat itu, Li Fugui kemudian berdiri tegak, menatap ratusan orang di depannya, dan berkata kata demi kata, "Mulai sekarang, dengarkan aku. Aku akan membunuh satu orang setiap 3 detik sampai ada di antara kalian yang mengatakan sesuatu yang kecil mengapa. Apakah orang-orang Si Chun menjadi seperti ini sebelum aku berhenti?" Meskipun Sister Ming tahu bahwa berdiri untuk membujuk Li Fugui sekarang mungkin mempengaruhi hubungan antara dirinya dan Li Fugui. Tapi untuk membiarkan beberapa orang lagi bertahan hidup, dia masih bergegas maju dan berteriak kepada Li Fugui. "Fugui, jangan bunuh mereka. Saya tahu siapa mereka." Li Fugui sama sekali tidak memperhatikan Sister Ming. Dia mengulurkan tangannya. Hitung mundur dimulai di depan semua orang. 3, 2, 1, bang. Ketika saudari Ming melihat Li Fugui masih membunuh orang, dia bergegas dan meraih pergelangan tangan Li Fugui. "Fugui, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan?" "Saya berkata, saya tahu mengapa orang-orang di desa Xiaoxi akan menjadi seperti ini." Li Fugui mendengar ini. Dia memanfaatkan situasi ini dan melepaskan tangan Sister Ming. Kemudian dia melihat ke arah Sister Ming di depannya dan berkata kata demi kata, "Sister Ming, saya tidak bertanya kepada Anda, saya bertanya kepada mereka sekarang. Juga, jika Anda masih merasa bahwa perilaku saya tidak tertahankan bagi Anda, kamu boleh pergi, jangan khawatir, aku tidak akan menghentikanmu." Saudari Ming langsung terdiam oleh Li Fugui. Dia hanya bisa berdiri di samping. Dia menyaksikan tanpa daya ketika Li Fugui sekali lagi mengarahkan pandangannya pada murid sekte yang hadir. Hitung mundur lagi, 1, 2, 3, saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Ketika hanya tersisa 70 atau 80 dari ratusan murid sekte di depannya. Beberapa murid sekte ini panik, berdiri, dia mengutuk keras-keras yang lain, "Sialan, siapa yang tahu apa yang terjadi dan tidak segera maju ke depan? Apakah kamu pikir kamu akan menunggu dia membunuh kita semua?" Bab 2314 Perselisihan lagi, menghadapi pertanyaan.
Semua orang yang hadir saling memandang. Li Fugui melihat tidak ada seorang pun yang maju untuk memberi tahu alasannya. Dia terus mengambil tindakan. Kali ini, dia menghitung detik beberapa menit lebih cepat dari sebelumnya. Katanya itu 3 detik. Sebenarnya, setelah membunuh yang satu ini, dibutuhkan waktu kurang dari 2 detik untuk membunuh yang berikutnya. Namun, bagaimana para murid sekte ini bisa tahu? Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya saat ini. Alasan mengapa dia mengambil tindakan sekarang. Sekadar untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Hanya 3 hingga 5 detik kemudian, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan segera berdiri. Li Guzu, tolong jangan terus membunuh. Saya berkata, bukan. Orang yang berbicara tidak lain adalah pelindung kuil Sanxing. Dialah yang mengatur formasi. Saat ini dia terluka parah. Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa bertahan hidup hanya dengan hidup tenang. Tapi sekarang tampaknya meskipun dia tidak berbicara, jika Li Fugui ingin membunuh orang, dia akan tetap membunuh mereka semua. Li Fugui memandang ke pihak lain dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan orang-orang di desa Xiaoxi ini?" Pria itu mengarahkan jarinya ke pelindung Gunung Xuanming yang berjongkok di belakang. Dia berkata dengan lantang, alasan mengapa penduduk desa-desa Xiaoxi menjadi seperti sekarang ini adalah berkat Gunung Xuanming. Li Fugui tiba di depan pelindung Gunung Xuanming dalam sekejap mata. Lihat saja satu sama lain, pelindung Gunung Xuanming, yang biasanya berjalan menyamping di dunia luar, saat ini seperti burung puyuh kecil yang ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan buru-buru menjelaskan kepada Li Fugui, "Saya salah. Masalah ini, itu dilakukan oleh master sekte kami dan tidak ada hubungannya dengan kami." Li Fugui menatap pihak lain dengan tajam, setelah melihat sekeliling pada semua orang. Dia terus bertanya, "Itu adalah murid Gunung Xuanming, dia baru saja selesai berbicara." Kemudian 5 orang berdiri. Li Fugui memandang ke 6 orang termasuk pelindungnya, dan kemudian bertanya, "Katakan padaku, jenis sihir apa yang digunakan Gunung Xuanming kali ini?" Pelindung itu berbicara terlebih dahulu dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Li, ini bukanlah sesuatu yang jahat. Sihir hanyalah susunan penghancur jiwa kita di Gunung Xuanming. Siapapun yang terluka oleh susunan itu akan menjadi mayat berjalan bagi orang-orang yang mengatur susunan itu untuk dikirim." Li Fugui memandang orang lain dan bertanya, "Bagaimana cara memecahkannya?" Murid itu buru-buru berkata, "Saya tidak tahu." Sebelum 3 kata itu keluar dari mulutnya, Li Fugui telah membunuhnya. Tepuk dengan 1 telapak tangan, hanya suara "bang" yang teredam yang terdengar, dan murid itu jatuh ke dalam genangan darah. Li Fugui mengerutkan kening. Dia terus menatap orang lain dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana cara memecahkannya?" Orang ini sudah ditakuti oleh Li Fugui. Dia berdiri dengan gemetar di tempat, dan sementara tubuhnya terus mundur. Dia bergumam, "Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Li Fugui mengambil tindakan lagi. Awalnya 6 orang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya 4 yang masih berdiri. 2 orang lainnya semuanya berubah menjadi kabut darah saat ini. Pelindung Gunung Xuanming melihat ini. Dia dengan cepat berteriak kepada Li Fugui, "Jangan membunuh. Jika kamu terus membunuh, kamu akan membunuh semua murid yang dikirim oleh Gunung Xuanming." Aku berkata, "Tidak bisakah aku mengatakannya? Formasi penghancur jiwa ini dan memulihkan kesehatan semua orang di desa Xiaoxi. Kita harus datang sendiri, Tuan Xuanming, pemimpin sekte Gunung Xuanming."
Mendengar ini, Li Fugui berkata dengan keras, "Oke, jika ini masalahnya, maka kamu harus menghubungi Master Sekte Gunung Xuanming sekarang." Pelindung Gunung Xuanming tertegun, memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Bibirnya sedikit bergetar dan berkata, Ini. Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan. Sebelum pihak lain selesai berbicara, dia menamparnya sampai mati. Setelah 3 murid Gunung Xuanming yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka tahu di dalam hati bahwa kemungkinan untuk bertahan hidup hari ini hampir nol. Ketakutan yang sangat besar memaksa mereka untuk membuat pilihan akhir. Mereka ingin lepas dari kepanikan secepat mungkin. Dia hanya bisa memilih untuk memukul batu itu dengan telur, dan bergegas menuju Li Fugui bersama. Li Fugui berharap semua murid sekte yang hadir bergegas ke arahnya. Bagaimanapun, dia mengetahuinya sekarang, hanya ada satu rencana untuk menyelamatkan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi. Itu untuk menghancurkan 6 sekte besar. Hanya 6 sekte besar yang bersedia datang untuk menghancurkan susunan penghancur jiwa dan membantu masyarakat desa Xiaoxi pulih. Dan secara langsung menghancurkan 6 sekte besar. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup. Karena dia sudah mencobanya ketika desa Xiaoxi baru saja disegel, dia memimpin anak buahnya ke istana Beidou, berniat untuk membasmi sekte Beidou. Namun akhirnya, tidak hanya langsung membunuh Raja Naga Gemuk, dia juga hampir terluka oleh formasi Beidou. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui mengambil tindakan tegas dan membunuh ketiga murid Gunung Xuanming yang tersisa terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia berbalik, melihat murid sekte lain yang hadir. Dia berkata dengan keras, "Saya akan memberi Anda kesempatan lagi sekarang. Jika Anda benar-benar ingin bertahan hidup, Anda semua harus bergabung sekarang dan mengalahkan saya. Selama Anda bisa mengalahkan saya, Anda akan melakukannya. Bisakah kamu melarikan diri dari desa Xiaoxi?" Kata-kata Li Fugui membuat murid sekte ini benar-benar putus asa. Meskipun mereka belum pernah bertarung melawan Li Fugui sebelumnya. Namun reputasi Li Fugui telah menjadi terkenal di dunia seni bela diri kuno. Selain itu, baru saja Li Fugui mengambil tindakan untuk membunuh pelindung Gunung Xuanming. Dan dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Metode lawan sangat kuat, bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Saat semua orang terdiam, Li Fugui berbicara lagi, apakah kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan yang kuberikan padamu? Saya akan menghitung sampai 3 sekarang, jika Anda tidak mengambil tindakan, saya akan melakukannya. Saat ini, Sister Ming akhirnya melihatnya dengan jelas. Kali ini, Li Fugui menjelaskan bahwa dia berencana membunuh semua orang di depannya. Setelah mengkonfirmasi hal ini, saudari Ming melangkah maju dengan cepat. Dia menahan diri dan menghentikan Li Fugui. Kemudian dia berkata kepadanya kata demi kata, "Fugui, kamu telah membunuh hampir separuh orang. Apakah kamu berencana untuk membunuh separuh orang yang tersisa?" Pada saat ini, Li Fugui juga sangat marah. Dia berbalik. Menatap Sister Ming, dia berkata dengan keras, "Hari ini, biarkan aku membunuh mereka, atau kamu dapat menemukan cara untuk membuat semua orang di desa Xiaoxi pulih. Juga, jangan lupa, kamu berada di game ke-6. Direktur. Tugas Biro ke-6 adalah melindungi orang-orang biasa, bukan anak-anak sekte. Jika menurut Anda apa yang saya katakan salah, Anda dapat langsung memerintahkan saya untuk meninggalkan Biro ke-6 sekarang." Saudari Ming bingung, mati rasa. Faktanya, dia tidak segan-segan membiarkan Li Fugui membunuh murid sekte tersebut.
Dia hanya ingin mencegah anak buah Li Fugui menambahkan terlalu banyak jiwa yang mati. Kedua, dia juga tidak ingin Li Fugui melakukan hal yang terlalu buruk. Tapi sekarang, beberapa kata Li Fugui membuat saudari Ming tidak punya ruang untuk bermanuver. Bersambung.